Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Halo sahabat milenial dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat gak puasanya? Masya Allah, harus semangat terus ya. Jangan bolong-bolong biar nanti THR-nya juga gak bolong. Semoga lafaz syukur selalu tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul kembali di program kesayangan kita bersama. Apalagi kalau bukan Haibar, semangat dalam syiar, episode 2 di season ketiga kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, yakni Adinul Islam. Oke sahabat milenial, di episode kali ini saya ditemani oleh dai milenial yang kece abis, Kak Widya Mustika, kelas 11 IPA 4, MAN 1 Jembrana. Assalamualaikum Kak Widya. Waalaikumsalam. Kak Widya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Widya, kita bisa kali ya ngobrol-ngobrol santai sebentar? Boleh. Kak Widya mungkin mau sharing ke teman-teman di sini gimana perasaan Kak Widya, deg-degan atau mungkin excited karena secara kan Kak Widya baru pertama kali ya ngisi program Haibar di bulan Ramadan. Mungkin sedikit deg-degan, tapi alhamdulillah saya di sini sangat senang sekali bisa berbagi materi kepada teman-teman saya. Oh, Masya Allah. Oke, sahabat milenial, Gaida mau nanya nih, kalian pernah gak sih ada di titik dimana kalian itu ngerasa galau, sedih, terus gelisah, dan mikirin sesuatu yang seharusnya gak kalian pikirin? Kalau kata anak zaman sekarang sih itu namanya overthinking. Kalian pernah gak sih ngerasain overthinking? Sering. Oh sering, nggak mungkin ya kalau nggak pernah. Nah teman-teman, kalau kalian lagi ada di posisi itu, pasti kalian ngerasa nggak ada semangat hidup, terus hopeless gitu nggak sih? Nah maka dari itu, stop, jangan pindah channel dulu. Karena sehabis ini Kak Widya Mustika akan mengupas tuntas tema mengenai Goodbye Overthinking. Semoga dengan adanya kajian ini, pikiran teman-teman akan lebih terbuka bahwasannya overthinking itu adalah hal yang sangat sia-sia. Oke, biar nggak nunggu lama-lama lagi, buat Kak Widya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Sahabat Haibar yang insya Allah diberkahi oleh Allah, salah satu yang sering menyita waktu kosong kita, menyita waktu malam kita, yang seharusnya kita gunakan untuk memaksimalkan istirahat kita, menjadi bubar lantaran overthinking. Di sini sahabat Haibar sudah pasti tahu kan apa itu overthinking, dan pasti pernah mengalami yang namanya overthinking. Maka dari itu, saya di sini akan membawakan judul Goodbye Overthinking untuk membantu kalian semua menghindari sifat overthinking tersebut. Overthinking artinya berpikir secara berlebih-lebihan.
Dampaknya sangatlah buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita, di mana seseorang akan dihantui rasa khawatir yang berlebih dan juga tidak pede dalam mengambil keputusan. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah itu ketika memasuki masjid, dan makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai seseorang yang berlebih-lebihan. Ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu pastilah buruk. Karena kata Allah, wallahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Makan dan minum saja jika berlebih-lebihan mengakibatkan kembung. Begitu juga ketika kita berlebih-lebihan dalam hal beribadah. Maksudnya di sini menjalankan ibadah sampai menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan sifat riya. Di sini ada yang tahu nggak penyebab dari sifat overthinking itu apa? Penyebabnya adalah adanya berbagai macam masalah dan adanya trauma di masa lalu. Dampaknya juga sangat banyak loh Kak. Di antaranya kegiatan sehari-hari terhambat, emosi tidak terkontrol, menimbulkan sifat seuzon atau berprasangka buruk, dan masih banyak lagi. Nauzubillahi min dzalik. Untuk menghindarinya, kita dapat mengkombinasikan konsep Islam dengan metode interval psikolog yang telah teruji keefektifannya. Di antaranya konsep tawakal, ridho, husnuzon, dan sabar dalam menghadapi segala hal. Sahabat Khaybar yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 cara untuk menghindari sifat overthinking atau goodbye overthink. Yang pertama, mendirikan sholat. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk mendirikan sholat secara teratur dan tepat pada waktunya. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqutah. Sungguh, sholat itu kewajiban yang ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam hadis juga dikatakan, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Begitu juga sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka buruk pula amalannya. Yang kedua, berdoa dan berzikir. Kita sebagai manusia yang beriman, doa dan zikir merupakan sumber kekuatan kita dalam berusaha. Dan apabila ada sesuatu kekhawatiran terhadap suatu ancaman, maka yang bisa kita lakukan hanyalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa dan zikir. Melalui doa dan zikir, insya Allah hati kita, pikiran kita akan tenang dan tentram. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Yang ketiga, bersyukur dan berserah diri kepada Allah atau bertawakal. Menurut Kevin Horney, seorang psikolog, overthinking itu bersumber dari kata seharusnya. Kita selalu berpikir bahwa seharusnya kita tuh begitu, seharusnya kita tuh begini. Padahal kita memiliki kemampuan yang cukup terbatas. Maka dari itu, berhentilah berpikir dengan frame seharusnya, tapi gantilah berpikir dengan frame semampunya. Sebagaimana Allah minta kepada kita bahkan dalam hal bertakwa. Di surat At-Taubun ayat 16, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Salah satu kunci untuk menghindari sifat overthinking yakni selalu bersyukur dan menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan kami ini kepunyaan Allah dan kepadanya juga kami akan kembali. Jadi Kak Gaida dan semua sahabat-sahabat Khaybar yang ada di sini, dari uraian sebelumnya dapat saya simpulkan, Islam menyediakan penawar
terhadap masalah timbulnya overthinking yang mengakibatkan stres melalui berbagai macam ibadah yang sudah tadi saya sebutkan. Di antaranya sholat, berdoa, berzikir, dan bertawakal, serta bentuk-bentuk ibadah lainnya merupakan bentuk kesiapan kita dalam menghadapi sifat overthinking tadi. Apabila kita sebagai umat Islam mampu melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dengan benar, maka insya Allah kita terhindar dari sifat overthinking tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi kajian yang dibawakan oleh Kak Widya Mustika hari ini. Nah, jadi sahabat milenial, mulai sekarang stop deh. Jangan ada overthinking lagi di antara kita. Gak usah mikirin hal-hal yang gak perlu dipikirin. Apalagi mikirin dia aja belum tentu mikirin kamu. Cukup yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama hamba-hambanya. Innallaha ma'ana. Jika kamu sudah yakin, maka semuanya akan terasa ringan. Betul begitu Kak Widya? Betul. Masya Allah. Oke sahabat milenial, langsung aja nih kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung angkat tangan, sebutkan nama, dan uraikan pertanyaannya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Silahkan. Baik, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Abdillah Setiawan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada perbedaan antara insecure dan tidak bersyukur? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana nih Kak Widya? Apakah ada perbedaan antara insecure dan tidak bersyukur? Bisa langsung dijawab aja Kak. Baik Kak, terima kasih. Insecure itu apa sih? Insecure itu tidak percaya diri. Sedangkan tidak bersyukur atau yang sering kita sebut kufur nikmat, yaitu jarang berterima kasih kepada Allah dan juga hatinya merasa gelisah atas kekurangannya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan ciri orang yang bersyukur, yakni kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia gunakan nikmat tersebut untuk hal beribadah. Walaupun muka saya nggak cantik-cantik banget, nggak ganteng-ganteng banget, nggak kaya, tapi dengan apa yang saya punya, saya dedikasikan diri saya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas dan pikiran yang tenang. Maka dari itu, insecure dan tidak bersyukur itu konteksnya sama saja. Wallahu a'lam. Masya Allah, berarti Kak Widya antara insecure dan tidak bersyukur itu tipis-tipis mirip lah ya. Ya, betul. Nah teman-teman, mulai sekarang stop insecure. Karena kalian semua itu ganteng, cantik, wangi, bersih, dan juga keren-keren semuanya. Oke, langsung aja kita loncat ke sesi berikutnya. Buat teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa langsung angkat tangan. Baik, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maista Getsa. Mohon izin untuk bertanya, apakah perlu kita harus berdamai dengan diri sendiri ketika sedang overthinking? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, pertanyaannya sangat-sangat bagus ya teman-teman. Buat Kak Widya, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Overthinking itu tidak dapat mengubah keadaanmu. Salah satu caranya yakni berdamai dengan diri sendiri. Berdamai itu penting loh teman-teman. Sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Maka dari itu, jika Allah saja mengampuni dirimu, mengapa kamu menghukum dirimu sendiri? Maka ampunilah dirimu sebelum meminta ampunan kepada Allah dengan segala keikhlasan. Pada dasarnya, manusia tidak punya pilihan atas dirinya sendiri. Itu membuktikan manusia tidak berdaya atas dirinya. Disinilah sifat qanaah harus diterapkan, yaitu menerima apapun pemberian dari Allah. Bahwa Allah hanya melihat amalan seseorang bukan dari wajahnya, bukan dari hartanya, melainkan dari hatinya.
Wallahu a'lam. Masya Allah, berarti Kak Widya, sebelum kita meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus terlebih dahulu mengampuni diri sendiri ya? Betul, betul. Baik, Masya Allah. Oke teman-teman, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya di sini ingin mengucapkan syukron kasiron kepada Kak Widya Mustika atas kajiannya yang sangat luar biasa hari ini. Saya juga ingin sedikit menggarisbawahi dari kajian yang sudah disampaikan oleh Kak Widya Mustika, bahwasannya kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Selagi itu masih urusan dunia, cukup tanamkan di dalam hati dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama hamba-hambanya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Widya Mustika atas kajian yang sangat luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Baik sahabat milenial, gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih. Rasanya asik banget ngobrol dan belajar banyak hal bareng Kak Widya Mustika. Semoga kajian hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada para pembina dan kru Mustika yang sudah membantu dan mengawal program Haibar setiap minggunya. Sampai jumpa di Haibar episode selanjutnya, tentunya dengan materi dan dai milenial yang kece-kece. Jadi, selalu stay tune di YouTube Man1 Jembrana setiap hari Senin jam 5 sore, waktu Indonesia bagian tengah. Saya Gaida Raimar, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hilaf dan salah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.